Ini kandang siapa ya? Kandangnya Baby Jin. Cak, yang loncat bisa. Loncat. Up. Buset. Dia mah. Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang karena gue kemarin voting dan banyak banget yang pengen konten Jinora, gue kasih voting mau ngevlog sama Esan atau Jinora. 80% milih Jinora. Oke, jadi hari ini gue langsung ke Bandung Zoo ya, langsung mau ngevlog sama Jinora tuh di Bandung Zoo. Ada request kalian ya, mungkin juga kalian kangen sama Jinora ya, sama pengen tahu di sini Jinora kayak gimana keadaannya, baik-baik aja atau gimana. Sekarang kita follow up Jinora ke dalam, oke? Jadi gue bawa daging, sekalian mau ngasih makan Jinora. Kan kalian belum lihat kali ya di vlog, belum pernah lihat ngasih makan Jinora kayak gimana, ditemenin sama kiper pastinya gitu. Jadi ayo kita langsung ke dalam ketemu Jinora, gue nggak sabar, ayo. Oke teman-teman, gue sekarang lagi di zona Afrika atau Afrika Zone-nya Bandung Zoological Garden. Lihat ada jerapah, keren banget. Hey, lucu banget ke sih. Pengen feedingan ntar kalau boleh. Hey, sini. Hey. Tuh ada lekwe. Itu namanya lekwe. Ini lekwe kalau nggak salah. Nggak tahu nih soto lekwe. Kobus lece. Namanya Afrika banget ya lekwe. Ini gengnya Peko dan kawan-kawan. Gengnya Bro Munta ini nih. Ini satu kampung mereka. Sini dong. Jiraf. Ini namanya lupa Waktu itu pernah kasih tahu namanya siapa sama siapa tapi lupa namanya. Hey, lucu banget, gemes gak sih? Pengen. Kita lanjut ke kandang Jinora, perjalanan ke sana. Nih, udah bawa dagingnya. Ayo. Sebelum ke kandang Jinora, kita lihat tetangga Jinora nih. Ini ada kan Mimis sama Raja tuh, lagi nongkrong atau lagi tidur, lagi bobo. Hai Mimi. Hai. Ya, Mi. Hai. Terus ini ada Tera anaknya yang tadi, anaknya Raja sama Mimi tadi. Ini anaknya tidur juga. Emang kalau siang-siang kucing kan tidur bobo. Ini di sini. Nah ini bapaknya Eshan. Hey Syaru. Syaru kan. Hey. Hey. Nah antuk. Kalau bahasa Sundanya nundutan. Kalau bahasa Indonesianya apa ya? Apa sih nundutan? Ngantuk. Ngantuk tuh yang merem-melek tuh ngantuknya. Bobo. Anaknya juga pasti di rumah gue lagi bobo kayaknya. Si Esan juga jam segini mah tiduran. Apa goler-goleran, rebahan gitu. Ayo lanjut next. Ini kandang siapa ya? Kandangnya Baby Jin. Jinora. Hey, lagi apa? Hey Jinora. Hey Baby Jin. Cak, yang loncat bisa. Awas nyemplung. Loncat. Up. Buset, satu-satunya kucing besar yang bisa loncat ke pinggir sini Jinora doang, yang lain nggak ada yang bisa. Halo Baby. Bentar ya. Aku mau ngasih makan Jinora tapi harus didampingi sama kiper. Jin, hey. Ih, gemes. Pengen meluk Jinora. Hey. Hey. Sayang, Baby Jin. Iya, bentar ya. Kangen katanya, kangen. Pengen dibawa pulang nih, kangen. Suratnya belum beres, Jinora. Kepentok sama PSBB, sama WFH. Jadi terundur suratnya Jinora. Ya. Ya. Hey. Oke, sekarang gue panggil kiper dulu ya. Biar sekalian bisa ngasih makan di sini. Oke, tunggu bentar, gue panggil kipernya. Jin. Tinggal Jinora. Ya. Tinggal bapaknya. Hah? Baby Jin.
puyuh, ayo, apa? Kenapa? Oke teman-teman, sekarang udah ada kipernya di situ Pak Usup. Gue mau prepare dulu pakai sarung tangan biar higienis, biar steril ya. Sarung tangan plastik ini. Oke. Buat ngasih makan Jinora. Ini ngasih makan sih izin dari Bandung Zoological Garden ya, dari Bazuga, dan harus temenin sama kiper. Kalau kalian pengunjung tanpa izin Bazuga itu nggak boleh, izin dulu. Gue juga yang punya ini harimau izin dulu ya, nggak bisa sembarangan. Oke, ini spot kiper di sini kalian lihat tuh, nentekan tuh, sih bisa kiper untuk kasih makan di sini, coba di sini. Jadi contoh ya, ini izin, ada izin, artinya ngomong dulu. Jangan kalian sembarang kesini, masuk ke sini nggak boleh, kecuali izin dulu, oke? Izin. Oh iya. Jadi gitu Jinora sekarang. Loncat, nyangkut, bisa. Iya. Ada berenang-berenangnya dikit. Ini harimau itu salah satu kucing yang suka air ya. Jadi kucing besar itu yang suka berenang itu ada dua, jaguar sama harimau. Harimau itu termasuk dia. Kalau di alamnya bisa berenang berkilo-kilo jaraknya di sungai atau di danau ya. Jaguar juga sama, bisa berenang. Jinora dari dulu kan sering dimandiin, sering berenang bareng, jadi sampai sekarang nggak takut air. Maunya sama aku daripada sama kiper. Ah iya. Iya. Ayo, Jin, nih. Kalau ngasih makan Jinora itu harus hati-hati ya. Lebih nggak santai dibanding Esan. Kalau Esan kan lihat santai, kalau Jinora gitu makanya dari dulu gereng, rusuh. Tuh, Pasup tuh. Tuh kiper tuh. Pasup tuh. Kagok kayaknya. Mundur. Tuh. Nah. Rusuh kalau dia makannya. Betina kecil ya, sering lihat Esan kan. Segede gitu, lihat Jinora jadi kecil karena ini betinanya. Betinanya ukurannya lebih kecil. Ih. Dan kalau di rumah bikin ASMR sama Jinora, ada suara gereng-gereng yang lebih rame nih. Kalau Esan kan udah krauk. Kalau di Jinora udah ada sensasi ngasih makan harimaunya lebih kerasa. Ini lebih menantang kalau Jinora tuh dibanding Esan. Soalnya kalau gua ketemu Jinora umur 2 bulan, kalau Esan ketemunya umur 3 minggu. Jadi hasilnya juga beda. Ini. Ya. Jadi kecil-kecil makannya 5 kilo sehari. Esan aja 7 kilo, 8 kilo, Jinora 5 kilo Bosep ya. Tapi badannya langsing terus emang ini. Bawaannya genetiknya kayaknya langsing. Hampir susul sama Donggala. Iya, sama Donggala hampir susul. Dengan pendek hungkul di Donggala. Bantet ya. Itu adiknya Esan udah mau nyusul ukurannya Jinora. Cuman lebih bantet, kalau Jinora udah lebih panjang. Ih, kasih makan Jinora udah lama, bukan udah lama, nggak pernah di vlog kasih makan Jinora. Sekarang alhamdulillah dapat izin dari Bazuga dengan term and condition tertentu, boleh kasih makan. Makasih Bandung Zoological Garden Bazuga, mantap. Lagi. Dia mah rusuh, dia mah emang gitu makannya.
Ya usul gitu, nggak santai, kenapa sih gitu? Kenapa nggak kayak Esan, kayak makan santai disuapin gitu Sekarang ya? semuanya ini tiap hari pasti pakannya Udah banyak? banyak tiap hari sekarang. Tiap hari? Wah mantap. Banyak yang nyumbang? Oh, enggak? Banyak. Alhamdulillah. Tuh. Daging celeng juga 6 kintal. Daging babi celeng tuh 600 kilo. Yang ayam 1 ton. Ayam 1 ton. Dari NTR itu. Oh dari Pak Bambang Susatyo ya? Alhamdulillah, terima kasih teman-teman warga Bandung, warga Indonesia udah membantu Bandung Zulika Garden. Terima kasih pada pejabat-pejabat MPR gitu kan, banyak tuh yang langsung membantu ke sini. Juga lihat Pak Wali Kota, Pak Odet juga ada yang nyumbang ke sini. Wah, hebat, luar biasa. Terima kasih banyak. Emang orang Indonesia tuh care tinggi ya, hebat. Pedulinya tinggi. Untuk binatang, begitu ada isu tentang binatang, tolong menolong orang itu emang tinggi, luar biasa, hebat. Makasih banyak lah, terima kasih. Jadi kasih makan tiap hari mereka sekarang. Udah mulai mengendut yang akhirnya tidur, ya kan? Kalau udah kenyang tidur, ya kan Mas? Kurang aktivitas, terlalu gendut, kurang aktivitas. Tuh, kalau gendut kurang aktivitas tidur. Gitu. Hi. Ya, tapi kalau di harimau tuh airnya nggak nempel lama. Kayak di dalam talas, langsung kering, langsung turun airnya. Jadi nggak kayak basah lagi. Kecuali kalau dia di dalam gosek-gosek gitu, beda lagi ceritanya. Satu-satu harimau bisa kesini nih, kayak ninja Jinora mah. Santai Jin. Set. Cakar Jinora itu kalau kelamaan gitu. Dia protektif banget sama makanannya Jinora tuh dari dulu. Dari kecil, kalau dulu lihat di highlights gua, di Instagram gua, Alsyad Ahmad, ada Jinora pas kecil kasih makan sama kayak gini karakternya. Protektif sama makanan, gitu. Gereng. Terusin. Ingat teman-teman, nggak boleh ya kalian kayak gini. Ini gua aja yang ngurus Jinora dari kecil, bisa dibilang yang punya Jinora izin dulu ke Bazuga, karena ini tempatnya Bazuga ya, punya Bandung Zulika Garden, harus ikutin peraturan di sini, nggak bisa seenaknya. Oke, kalian kesini juga nggak boleh. Gua aja kesini harus temenin sama kiper loh, sama Pak Usup, nggak bisa sembarangan ngasih makan. Kalau nggak ada izin gua nggak berani di sini. Yang nyumbang juga nggak usah, nggak boleh ngasih makan langsung. Nggak boleh ya? Tuh yang nyumbang aja ke sini nggak boleh, harus sama kiper tuh, kata Pak juga. Ini nyumbang. Ini. Oke teman-teman, cukup kan kasih makan Jinoranya, udah puas. Sekarang kita, iya, udah kenyang. Habis kamu jadwalin ntar sore, sekarang nyemil aja. Ntar gue mau interview dulu, nanya ke dokter hewan di sini, Dokter Dedi, bagaimana perkembangan Jinora di sini, gimana aktivitasnya dan lain-lainnya. Udah cukup kasih makan Jinoranya. Ya Jin ya, cukup ya. Udah. Ada. Suara Tera lagi growling. Tadi habis roar tapi udah beres. Duduk lagi deh. Tera. Itu biasanya nunjukin teritorial gitu. Di tempat gue. Oke, itu dokter udah datang. Yuk. Oke teman-teman, sekarang gue lagi bareng sama Dokter Dedi. Ini dokter kesehatan dan penelitian ya di Bazuga. Oke dok, mau nanya dok, setelah kemarin saya bikin vlog dan beberapa media sama teman-teman juga ya, influencer pada nge-up tentang kebun binatang di Indonesia keadaannya kayak gini, akhirnya kan banyak yang nyumbang tuh dok ya, secara langsung atau nggak tidak. Itu dampaknya gimana dok sekarang ke Bazuga? Dampaknya sangat signifikan ya, bagi khususnya untuk pakan satwa. Untuk operasional di bagian satwa khususnya di pakan sangat membantu sekali. Jadi untuk kesempatan ini kami Bandung Zulika Garden juga mengucapkan terima kasih banyak kepada masyarakat pencinta satwa ataupun yang lain yang telah menyumbang.
mendonasikan pakan ataupun alat kesehatan ke Kebun Binatang Bandung itu sangat membantu sekali. Membantu sekali ya. Untuk pakan di Bandung Zoological Garden. Oke, terima kasih itu teman-teman. Makasih banyak udah bantu semuanya, sangat bermanfaat tuh satu-satunya. Karena udah mulai gebuk lagi dok ya. Iya. Pakannya ditambah lagi, akhirnya makin gebuk. Terima kasih banyak. Sekarang mau nanya nih, dok kalau misalkan Jinora ini di sini terdampak sama pandemi ini nggak dok? Maksudnya kan kemarin ada berita yang makanan dikurangi segala rupa. Kalau Jinora ini terdampak nggak? Teman-teman soalnya pengen pada tahu nih Jinora kondisi di sini di Bandung Zoo seperti apa gitu dok? Boleh jelaskan? Untuk sistem kerja di Kebun Binatang Bandung atau Bandung Zoological Garden, jadi secara kita bekerja sesuai SOP kesehatan satwa. Jadi perawat satwa itu setiap harinya harus mencatat pola perilaku kesehatan, apakah dia makan atau enggak, apakah dia lemes atau enggak. Artinya kita mengobservasi dia aktivitasnya secara normal atau enggak. Kayak logbook lagi dok ya? Seperti logbook seperti itu. Jadi untuk selama masa pandemi ini, masa COVID ini, seluruh satwa di sini alhamdulillah baik-baik saja. Jadi kesehatannya masih terpantau sehat. Sehat ya. Khususnya di karnivor, Jinora masih sehat. Sehat. Jadi kita cek feses juga, kemudian ada logbook juga, cek nafsu makan juga. Iya. Jadi semuanya teman-teman terdata, nggak asal kayak ngasih makan dibiarin nggak gitu, cuma didata setiap hari kasih makannya sih gimana, makan nggak, terus polanya gimana, si satuannya apakah aktif atau nggak lemes gitu dok ya kan, apakah sakit, dicek feses itu udah pasti dok ya kan, untuk ngecek cacing ya, ada jadwalnya tuh. Jadi semua pendatang itu SOP-nya sangat-sangat ketat dan sangat-sangat dijaga gitu dok ya. Untuk di Bandung Zoological Garden sebenarnya kita sudah mempunyai sistem kerja ya. Di bagian kesehatan itu kita mempunyai program kerja. Jadi ada namanya preventif, kuratif, rehabilitatif. Preventif itu meliputi dari pakan. Dari pakan itu sudah benar-benar harus melalui screening. Jadi kualitas dan kuantitas harus benar-benar terpenuhi di situ, kualitasnya, kuantitasnya, sampai dia ke kandang masing-masing, ke kandang satwa itu harus benar-benar sesuai. Kemudian setelah itu termasuk preventif, selain dari pakan, pemberian obat cacing, kemudian vaksinasi, pemberian multivitamin, kemudian desinfeksi kandang. Khususnya untuk masa pandemi ini kita intensifkan memang untuk desinfeksi ya? tidak hanya di kandang tapi di area-area seluruh area di kebun. Benar melisir kejadiannya hal yang tidak diinginkan untuk biar steril gitu. Itu preventif. Kemudian ada kuratif, jika satwa sakit memang kita harus mengobati, apakah dia diobati di tempatnya atau di kandang ataupun dibawa di klinik karantina. Oke dok, yang terakhir ya. Kita mau tahu dok pengalaman dokter di sini atau di luar Kebun Binatang Bandung ya, tapi sebagai dokter di Kebun Binatang Bandung, apakah ada pengalaman yang paling seru, menegangkan atau enggak yang rame lah pokoknya dok, coba ceritakan sedikit. Pengalaman yang paling seru ketika kita diminta bantuan BKSDA untuk rescue macan tutul. Di Subang itu? Ya, macan tutul di Subang. Jadi macan tutul atau macan kumbang tersebut turun dari hutan masuk ke pemukiman warga masyarakat, dan ada beberapa korban ya. Ada korban masyarakat yang kena cakarnya itu, ada beberapa jahitan lah di kepalanya. Kita diminta bantuan untuk rescue. Jadi tingkat kesulitan rescue tersebut, si macan tutul itu masuk ke dalam rumah warga, ke rumah. Jadi memang benar-benar masuk di dalam rumah, kita nggak tahu dia di posisinya di mana. Dan akhirnya dibantu masyarakat, kemudian kepolisian, pihak berwajib, BKSDA, kita bekerja sama, akhirnya kita bisa merescue satwa tersebut. Itu cukup deg-degan sih. Iya, soalnya kan nggak ada kandang gitu ya, dan kita nggak tahu posisi dia macan tutul. Lagi macan tutul kan lincah dok ya, nggak salah, kukunya tajam, loncat ke muka, mau bahaya banget. Deg-degan. Dan akhirnya dia berhasil kita rescue. Kemudian kita sudah lepas liarkan lagi di TNGC ya. Alhamdulillah. Berarti karena masih liar dan keadaannya masih memungkinkan untuk lepas kembali dok ya, masih bisa survive. Dan masih muda juga. Masih muda. Itu berapa lama dok di karantina di sini atau di tahan di sini? Sekitar 2 minggu. 2 minggu lepasin lagi. Iya. Mantap tuh, Bandung Zoo udah ngerilis, nyelamatin sama langsung rilis macan tutul Jawa, kebanggaan Pulau Jawa tuh ya. Keren. Oke dok, terima kasih banyak. Terima kasih. Sama-sama. Semoga sehat selalu dok. Amin. Sama-sama. Oke teman-teman, gimana? Udah puas lihat Jinora sambil kasih makan? Belum pernah lihat kan di vlog gua kasih makan Jinora. Tuh, akhirnya udah vlog bareng Jinora, kasih makan Jinora, sama jelasin sama dokter Dedi tadi bagaimana keadaan Bandung Zoo setelah
dibantu kalian. Terima kasih banyak. Jadi signifikan hasilnya. Terima kasih banyak. Jadi Sato di sini banyak yang naik lagi berat badannya dan makanannya normal lagi. Terima kasih banyak. Hebat banget kalian. Semoga rezekinya diganti berkali lipat, ditambahkan rezekinya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Oke teman-teman, semoga semua itu kalian menghibur, ya, mengentertain dan mengedukasi tentang satwa liar. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share dalam bentuk mendukung channel gue. Semoga gue makin semangat bikin kontennya dan doakan perizinan Junior lancar biar dia cepat pulang. Oke, karena sekarang kebentur atau nggak keganggu sama ya pandemi ini ya, sama corona, jadi banyak pejabat yang WFH sehingga birokrasinya sedikit terhambat. Oke, see you next video teman-teman. See you, bye bye.